Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Kevin dan yang sudah hadir. Hari ini kita belajar tentang produksi massal ya Pak Kevin ya. Lanjut, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu memahami konsep produksi massal. Yang kedua itu memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat mengetahui tahapan pada produksi massal. Materi pembelajarannya hakikat dan konsep produksi massal. Yang kedua ada perencanaan produksi massal. Yang ketiga ada metode peramalan dalam produksi massal. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan proses produksi massal. Mungkin kalian udah sering dengar lah ya, produksi massal itu apa? Mungkin ada yang udah tahu belum? Produksi massal itu kayak gimana? Belum ya? Belum, Bu. Ya, bro. Sesuai namanya sih, nih kayak gini ya, hakikat dan konsep produksi massal. Nah, sesuai namanya kalau misalnya dipecah, setiap kata, misalnya produksi massal itu kan ada dua kata, dari produksi dan massal. Nah, pengertian produksi sendiri itu artinya kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi itu berarti kan menciptakan benda baru gitu, atau benda yang lama dimodifikasi. Nah, sedangkan massal, kita kan sering dengar ya kata-kata massal. Itu tuh biasanya itu kayak banyak gitu, atau melibatkan banyak orang, banyak barang kayak gitu. Produksinya secara banyak gitu atau massal. Nah, kalau digabungin, produksi massal itu artinya kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi produksi massal itu kayak memproduksi barang secara banyak gitu dalam spesifikasi yang banyak atau jumlahnya besar dan ada serangkaian operasi sistemnya, karena kalau yang namanya produksi massal nggak mungkin dong kayak kita buat manual atau pakai tenaga manusia. Biasanya kan pakai mesin kayak gitu, kayak misalnya kita produksi Indomie gitu kan langsung berapa ratus atau berapa ribu gitu kan, ada alatnya. Nah, ini ada ciri-ciri produksi massal, antara lain produk yang dihasilkan dalam jumlah besar pastinya, karena kan namanya aja massal ya. Jadi dihasilkan dalam jumlah yang besar. Biaya per unitnya rendah. Kenapa rendah? Karena biasanya kalau kita belanja aja, kalau belanja banyak kan gitu kan bisa lebih murah ya. Nah, ini juga produksi massal itu gunanya kenapa? Secara massal biar lebih murah kalau dijualnya itu per satuan. Kayak gitu. Jadi bisa dijual kembali. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar pastinya, karena barang itu ada banyak. Jadinya bisa menguasai pasar. Dijual di pasaran bebas. Hampir tidak ada variasi produk. Nah, di sini tuh maksudnya hampir tidak ada variasi produk karena kalau misalnya kita memproduksi secara massal, itu pasti satu varian. Kayak gitu, misalnya nih, kita bikin produksi susu UHT yang strawberry misalnya. Itu pasti satu kali kita produksi secara massal, itu berarti strawberry dulu gitu semua sampai berapa dus gitu. Nah, baru coklat kayak gitu. Jadi setiap sekali produksi itu biasanya satu varian, karena kan satu kali produksi gitu loh. Nah, terus harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Karena ini diproduksinya secara massal, pasti kan waktunya lumayan. Nah, harus ada stok gitu. Jadi misalnya nih, kita kan sering belanja apa ya yang biasa diproduksi massal, ya kayak susu atau Pocari Sweat gitu-gitu kan, itu pasti kan secara massal ya. Itu pasti di pasaran itu ada aja gitu, walaupun kita nggak tahu di belakangnya tuh si yang punyanya itu lagi ngeproduksi atau enggak, pokoknya dia tuh selalu menjamin barangnya tuh selalu ada gitu. Kecuali kayak dulu tuh masker kan dulu pernah kayak sampai kehabisan stok, itu karena emang pembelinya tuh lagi banyak banget gitu. Tapi kalau lagi normal-normal aja kan nggak bakal sampai kehabisan stok. Nah, bila terjadi kelebihan produk, nah itu kan kalau kehabisan stok. Nah, ini ada gimana kalau kelebihan produk. Nah, itu biasanya perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain. Apalagi kalau kayak makanan ya, atau minuman, kayak gitu kan yang dikonsumsi biasa ada kadaluarsanya. Nah, misalnya kita udah produksi massal,
Kayak misalnya Indomie udah massal, tapi ternyata varian ini nggak laku nih di pasaran. Biasanya dijadiin promo. Kayak gitu, misalnya buy one get one atau gimana. Yang penting habis dulu deh gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, itu kalau kelebihannya, efisiensi waktu secara ekonomi, pastinya. Yang kedua, hemat biaya produksi. Kenapa hemat? Karena biasanya kalau produksi massal, itu kan pakai mesin. Ada mesin khususnya gitu. Nah, kalau misalnya pakai mesin, otomatis biayanya nggak terlalu besar karena modalnya sekali aja gitu di awal. Beda sama kita pakai karyawan yang banyak gitu. Itu kan continue per bulan bayar karyawan. Nah, yang ketiga, kecilnya keakuratan kesalahan dan keakuratan yang tinggi. Kecilnya keakuratan kesalahan itu karena secara massal ya, kadang tuh quality controlnya tuh kurang gitu. Misalnya nih, kayak misalnya kita beli Indomie kan kadang ada aja ya yang apa tuh sausnya tuh belum ada gitu, kayak gitu. Mempercepat tingkat produksi, proses berkreasi, perlunya komitmen yang tinggi dalam berusaha. Kekurangannya, kekakuan dalam melakukan produksi karena kan menggunakan mesin ya. Produknya kurang bervariasi ya tadi, karena kalau misalnya massal sekali produksi itu ya satu varian aja kayak gitu. Terus jaminan yang tidak mendukung. Yang keempat, ada biaya mesin yang mahal. Nah, ini termasuk kekurangan ya, karena biasa mesin itu kan mahal ya. Walaupun sekali beli tapi modalnya cukup besar kalau misalnya baru dimulai atau baru mau mulai usaha massal gitu. Ini ada perencanaan produksi massal. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengertian perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi itu adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai dengan yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Jadi, merencanakan proses produksinya itu jadwalnya bakal kayak gimana gitu. Nah, ini gunanya itu untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Karena sudah terjadwal, jadi seluruh aktivitasnya itu bisa terencana gitu. Jadi perencanaan produksinya baik. Lalu ada ruang lingkup perencanaan produksi. Yang pertama, itu mempersiapkan rencana produksi dulu. Yang tadi itu, jadi kita harus bikin dulu rencananya gimana, mau bikin kayak gimana, baru deh buat jadwal penyelesaian produknya. Lalu merancang produksi dan pengadaan bahan dari luar. Kalau misalnya dipakai bahan-bahan kan pasti kita siapin dulu. Terus menjadwalkan proses operasi tiap unit dan menyampaikan jadwal pada pemesan. Ini maksudnya kepada kayak customer gitu, kalau produk kita tuh bakal jadi kapan gitu. Nah, di sini ada tujuan perencanaan produksi massal. Ini ada yang pertama, tujuannya meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Karena dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti misalnya penyediaan bahan, tenaga kerja, dan lain-lainnya kan itu bisa dibuat di perencanaan kan. Jadi kita tahu nih, oh gaji si tenaga kerja tuh butuh berapa nih, terus sama bahan tuh butuh berapa nih 1 bulan. Nah, kita dapat keuntungannya tuh, jadi udah tahu gitu, kita bakal dapat keuntungan berapa, jadi bisa dimaksimalin buat dijualnya dengan harga berapa. Lalu meminimalkan perubahan nilai produksi. Di sini ada maksudnya perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Nah, contohnya itu perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ini maksudnya biar semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kalau misalnya pelanggannya puas, pasti kan dia bakal langganan dong, atau laku gitu di pasaran. Jadi dia bakal terus produksi. Lalu ada meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, jadi ini maksudnya karena kita produksi massal kan biasanya
nggak banyak tenaga kerja ya. Jadinya bisa diminimalkan gitu pakai mesin kayak gitu. Dan kalau perencanaannya udah baik kan, jadi tahu nih kita butuh tenaga kerjanya tuh berapa kayak gitu. Lalu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Maksudnya, kalau misalnya kita mau beli mesin, itu ya yang perlu-perlu aja gitu. Itu kan masuk ke inventaris pabrik. Jadi jangan sampai kita udah beli mesin mahal-mahal ternyata nggak dipakai. Nah itu pentingnya perencanaan. Jadi kayak kita perlu bahan-bahan apa, mesinnya itu apa aja, spesifikasinya berapa, kayak gitu. Nah ini selanjutnya ada fungsi perencanaan produksi massal. Yang pertama, fungsinya itu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Di sini maksudnya perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Pastinya kalau rencananya tepat, jadwalnya juga sesuai sama rencana. Jadi pas lagi dibutuhin di pasaran itu udah ada kayak gitu. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi yang sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Jadi kita harus ukur dulu nih konsistensinya tuh gimana. Jadi kalau misalnya kan ada ya, kayak misalnya nih barang yang udah dari lama tapi masih diproduksi kayak teh sariwangi kayak gitu kan, itu dia masih ini ya berkembang dari tahun ke tahun ya. Alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksi secara akurat. Kalau perencanaannya baik, pasti hasil produksinya juga baik karena kita udah tahu nih butuh bahan berapa, bakal jadinya tuh nanti hasilnya berapa. Jadi nanti ngeling gitu loh sesuai. Nah lanjut. Ini ada unsur perencanaan produksi. Di sini tuh ada tujuan produksi. Tadi tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua ada pengukuran dan standar produksi. Maksudnya itu perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Perencanaan merupakan fakta objektif. Maksudnya itu perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan aja. Jadi harus sesuai keadaan juga kayak gitu. Perencanaannya tuh gak yang kayak terlalu jauh dari kenyataan gitu loh. Perencanaan juga harus bisa diukur, sekalipun hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Lalu tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Di sini ada jenis-jenis perencanaan produksi. Nah, ini ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi yang lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Nah, ini ada yang tahu nggak contohnya itu apa yang perencanaan jangkanya yang lama? Banyak sih ya kayaknya yang lama. Mungkin ada yang tahu nggak? Kalau perencanaan jangka panjang itu biasanya dalam ini bukan sih Bu? Biasanya produksi makanan gitu bukan sih Bu kalau jangka panjang? Bisa sih, banyak sih yang panjang makanan kan pas panjang kayak kita mau cari makanan baru gitu, inovasi kayak gitu. Tapi yang lebih lama lagi gitu, yang kayak misalnya kan ini perencanaannya itu 1 tahun hingga 5 tahun. Apa ya, mungkin kayak ini kali ya, kayak pesawat gitu lama banget ya. Bikin bangunan Bu, bikin bangunan. Oh iya, bangunan rumah bisa. Bangunan rumah kan biasanya lama, atau bangunan perusahaan dan lain-lain ya. Terus ada ya pokoknya perencanaan jangka panjang itu yang dibuatnya itu dalam jangka panjang gitu loh. Kayak misalnya ya tadi bangunan, makanan juga bisa tergantung makanannya apa. Terus ada perencanaan jangka menengah.
Nah, perencanaan jangka menengah ini merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun. Ini jadi nggak lama banget. Misalnya apa ya? Ada yang tahu nggak perencanaan jangka menengah contohnya? Kalau Kendaraan dia masuknya menengah atau panjang? tergantung ya kayaknya kendaraannya ya. Kalau kayak kendaraan motor, kalian tuh tau nggak motor itu diproduksinya berapa lama? Kalau kayak kendaraannya mobil itu kan mungkin masuknya jangka panjang ya karena lama gitu kan. Atau pesawat kayak gitu-gitu. Oh, yang lama banget ini kayak MRT gitu kan lama. Kayaknya kalau kayak motor masuk di jangka menengah, produksi selama 2-3 tahun mendatang. Selanjutnya ada perencanaan jangka pendek. Nah, ini perencanaan jangka pendek itu kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang, bahkan kurang dari 1 tahun. Berarti ini tuh pendek banget gitu. Perencanaan jangka pendek banget itu misalnya kayak hubungan penjadwalan kerja kayak gitu-gitu sih kalau di dalam internal ya. Atau pencarian karyawan, dia mau dikontrak berapa kayak gitu. Penugasan karyawan kayak gitu-gitu sih. Kalau barangnya apa ya yang bentar? Produksi. Pakaian apa Bu? Kalau pakaian? Oh, bisa sih pakaian. Pakaian kan biasa cepet ya kalau udah ada desainnya ya. Nah, itu berarti masuknya ke penugasan pekerjanya tuh si desainernya. Kasih waktunya berapa, terus produksi pakaiannya berapa lama kayak gitu. Lanjut ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Ada 2, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal pastinya yang ada di dalam perusahaannya ya, kayak kapasitas mesin, atau tenaga kerjanya gimana, kemampuan pengadaan barangnya gimana, kayak gitu. Jadi yang lingkup-lingkup dalam si perusahaan. Kalau eksternal itu berarti di luar perusahaan, kayak kebijakan pemerintah. Misalnya kayak sekarang ini lagi COVID ya. Nah, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang kurang gitu, kayak misalnya yang apalagi yang kayak restoran gitu ya, itu kan kadang ditutup ya kalau lagi PSBB. Itu kan kebijakan pemerintah. Maksudnya bukan maunya kita kan. Padahal kita kayak udah merencanakan kayak gimana, tiba-tiba ada sesuatu kebijakan kayak gitu. Nah, terus ada juga inflasi. Itu tuh kayak naik turunnya harga barang gitu. Itu kan faktor eksternal juga. Dan yang ketiga itu bencana alam, itu pastinya eksternal banget ini. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan produk. Ini maksudnya ada penelitian tentang proses produksi. Jadi penelitian ini dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi, yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya produksi sudah berjalan, rencanaannya kita harus tahu nih tadi nih proses produksinya kayak gimana. Terus penelitian produk ini yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen. Nah, kalau tadi kan penelitian proses produksi itu lebih ke alur pembuatan. Tapi kalau penelitian produk, ini kan apa yang mau kita jual ke pasaran. Nah, yang mau kita jual itu kan sebisa mungkin kita harus tahu yang dibutuhin tuh apa, atau lagi seleranya tuh konsumen tuh kayak gimana, atau trennya tuh sekarang apa gitu. Jadi sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada yang disesuaikan dengan selera konsumen atau tren konsumen saat ini. Nah, yang kedua itu ada setelah penelitian proses produksi sama penelitian produk, pasti kita mencari gagasan dan seleksi produk. Nah, mencari gagasan ini maksudnya tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Jadi kita cari gagasan-gagasan baru kalau misalnya produknya udah berkembang, misalnya mau ngembangin apa lagi kayak gitu, atau varian apa lagi. Yang kedua ada menyeleksi produk. Ini adalah tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Jadi ini hasil gagasan yang udah didiskusiin diseleksi. Nah, lalu desain produk pendahuluan. Ini nyambung sama materi sebelumnya sih. Jadi ini kan desain produk.
perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebelumnya. Jadi desain produk awal itu harus dibuat dulu, yang kayak kemarin itu prototype. Jadi harus dibuat dulu sebelum desain final gitu. Lalu ada pengujian. Ini banget ya, nyambung banget sama yang sebelumnya ya. Kalau habis bikin prototype itu kan pasti diuji, melakukan pengujian. Nah, kegiatan ini untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak. Ini udah seminggu lalu bahas tentang materi pengujian. Selanjutnya ada desain akhir. Nah, desain akhir ini dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Kayak gitu. Jadi kalau udah pasti layak, baru deh desain akhirnya itu dibuat. Maksudnya kayak diproduksi gitu. Dan yang ketiga itu menetapkan skala produksi. Nah, ini udah masuk ke hampir proses produksi ya. Kayak menetapkan waktu, kayak jadwal. Jadi itu jadwalnya itu kita mau bikinnya itu produksinya itu gimana. Terus penetapan kualitas barangnya itu kita mau milih yang kayak gimana. Lalu ada menghitung biaya juga. Terus penetapan tenaga kerja. Nah, ini kita harus mulai mikirin karyawan yang dibutuhin itu berapa, gajinya itu berapa, peralatannya itu apa, misalnya kayak mesin dan lain-lain. Penetapan bahan bakunya apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini metode peramalan dalam produksi massal. Nah, dari namanya aja kan peramalan, itu kan kayak meramal ya, berarti kan memperkirakan. Nah, jadi peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan alokasi waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa klasifikasi peramalan. Ini ada peramalan jangka panjang, itu di atas 18 bulan. Ini peramalan jangka panjang itu misalnya kayak, kan ini meramal kebutuhan ya, jadi kayak misalnya kita penanaman modal, kayak gitu, investasi, dan lain-lain. Nah, kalau yang memperkirakan atau peramalan jangka menengah, itu tuh kan 3-18 bulan. Nah, biasanya itu peramalannya itu kayak merencanakan tenaga kerja yang tidak tetap gitu. Kan ada tenaga kerja tetap sama tidak tetap. Terus ada perencanaan penjualan kayak gitu. Kalau peramalan jangka pendek ini kan pendek banget nih, cuma kurang dari 3 bulan. Itu misalnya itu kayak itu yang tadi kayak penugasan karyawan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya, peramalan itu kayak memperkirakan kebutuhan aja sih. Kayak kebutuhan jangka pendek nih, oh berarti tugasnya si A harus ngapain nih, si karyawan B ngapain, yang itu jangka pendek. Nah, jangka menengahnya misalnya kayak yang nggak lama banget, kayak bentar banget, kayak perencanaan penjualannya gimana. Kalau yang lama banget, jangka panjang kan biasanya kayak investasi, penanaman modal, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan peramalan. Nah, ini manfaatnya atau tujuannya itu untuk menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka pendek pastinya. Karakteristik peramalan yang baik itu ada akurasiannya gimana, terus biayanya apa, berapa, kemudahannya kayak gimana. Nah, ternyata metode peramalan itu juga ada dibagi menjadi 2. Ini ada peramalan subjektif dan objektif. Nah, maksudnya peramalan subjektif itu peramalan yang lebih menekankan pada keputusan hasil musyawarah atau diskusi dari berbagai pihak. Jadi kayak peramalan subjektif itu kan, peramalan itu kan perencanaan ya tadi, perencanaan kebutuhan. Nah, yang dilakukannya itu secara musyawarah. Jadi kayak hasil diskusi gitu kalau peramalan subjektif. Biasa kan kalau di perusahaan kan ada kayak rapat-rapat gitu ya, sama karyawan atau sama petinggi-petingginya. Nah, itu masuknya peramalan subjektif. Nah, peramalan subjektif ini dibagi lagi jadi 2. Ada metode DLP. Nah, metode DLP ini suatu cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dalam suatu kelompok yang terdiri dari ahli yang berbagai dari disiplin ilmu yang berbeda. Jadi metode DLP ini musyawarah juga, cuman sistematis gitu. Kayak misalnya kita mau bikinnya itu tentang teknologi yang mau dipasarkan, berarti kan harus mengundang ahli-ahli yang disiplin itu yang berbeda. Kayak misalnya mau bikin teknologi handphone,
Berarti dia harus datengin ahli-ahli IT kayak gitu. Tetap juga harus ada marketingnya kayak gitu. Terus pengoperasian teknologi ini bisa sampai berapa lama jangka panjangnya kayak gitu kan, itu kan yang tahu biasanya kan ahli-ahli IT kan. Kalau kayak anak PR kayak marketing kan pasti kurang tuh tentang kayak gitu. Jadi metode DLP ini kayak hasil musyawarah dari berbagai ahli yang kompeten gitu. Nah, yang kedua ini musyawarah juga tapi metode penelitian pasar. Nah, bedanya kalau DLP itu lebih ke internal, kayak maksudnya di dalamnya itu kayak ke berbagai ahli, kayak mengundang ahli. Kalau ini metode penelitian pasar itu kayak promosi kayak gitu loh. Jadi kayak kita tuh lebih diskusinya tuh ke masyarakat luar, kayak sales gitu loh. Jadi menganalisis fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Gunanya itu untuk merencanakan promosi kayak gitu, kayak strategi marketing dan lain-lain. Nah, yang kedua tadi ada peramalan objektif. Nah, peramalan objektif ini adalah peramalan yang memiliki aturan-aturan statistik yang menunjukkan hubungan permintaan yang dengan satu lebih variabel yang mempengaruhinya. Nah, maksudnya itu dibagi jadi dua nih, ada metode intrinsik sama ekstrinsik. Nah, metode intrinsik ini digunakan dalam peramalan jangka pendek kegiatan produksi. Tapi dia lebih memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti permintaan pasar dan analisis. Jadi objektif ini lebih ke aturan-aturannya sih. Kayak hubungan sama klien kayak gitu. Terus aturan-aturan permintaan pasar. Kalau yang intrinsik itu nih kayak gini nih. Lebih ke peramalan jangka waktu kegiatan. Nah, kalau metode ekstrinsik ini digunakan dalam peramalan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Akan tetapi metode ini memakan biaya aplikasi yang mahal dan frekuensi perbaikan hasil peramalan yang rendah. Jadi intinya kalau yang intrinsik itu kayak peramalan jangka pendek yang tadi udah dijelasin kan, ada jangka pendek sama jangka panjang. Kalau ekstrinsik itu peramalan untuk jangka panjangnya kayak gitu. Nah, tadi di metode intrinsik itu kan ada misalnya analisis deret waktu. Nah, di sini ada nih dijelasin maksudnya itu apa sih analisis deret waktu. Nah, analisis deret waktu ini merupakan suatu metode untuk meramalkan pola permintaan pasar. Misalnya tren kayak gitu. Sifat dari permintaan di masa lampau terhadap waktu yang terjadi apabila permintaan cenderung mengalami kenaikan konstan atau penurunan. Jadi kayak kecenderungan tren di pasaran itu analisis deret waktunya itu kayak gimana, kayak misalnya tahun segini tuh ngetrennya tuh baju yang kayak gini loh, terus 2010 tuh beda loh 10 tahun kemudian kayak gimana kayak gitu. Yang kedua ada siklus. Nah, siklus ini permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, pola tersebut tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek, namun siklus tertentu sangat berguna dalam peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi ini tuh kayak siklus-siklus yang lebih dari 1 tahun kan, itu kan berarti bukan jangka pendek, tapi kayak ke jangka menengah atau jangka panjang. Yang ketiga ada pola musiman. Nah, ini naik turunnya permintaan suatu produk di sekitar garis tren biasanya berulang setiap tahunnya. Jadi kayak tren itu kan kadang musiman juga ya. Kayak sekarang itu lagi zaman apa sih? Tahun lalu tuh kayak zaman baju-baju tahun berapa gitu. Itu kan keulang lagi ya trennya. Apa sih yang baju-baju yang apa sih tuh yang celana-celana yang lebar-lebar gitu bawahnya. Itu kan zaman dulu kan. Nah, itu sekarang tuh lagi ngetren lagi kayak gitu. Nah, itu pola musiman gitu. Selanjutnya ada variasi yang random. Ini kayak permintaan pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, misalnya promosi khusus, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, ini variasi random ini maksudnya nggak tentu. Jadi kayak misalnya orang tuh banyak beli karena lagi ada promo aja, atau lagi ada bencana alam jadi butuh, kayak gitu. Nah, udah deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Lama juga ya, udah jam 11. Nggak ada, Bu, nggak ada. Cukup ya. Ada yang bingung nggak? Sebenarnya sih kalau
yang produksi massal ini ya gitu sih, tadi kan ada prosesnya, terus yang pasti diproduksinya massal, ada alatnya kayak gitu. Sebenarnya sih ada video, cuman kayaknya susah ya kalau di ini. Kayaknya dia, pernah nggak sih nonton video di Google Meet? Dia tuh agak lama gitu nggak sih? Kayak lama Nge-lag gitu. gitu. Nge-lag ya. Iya Bu. Di absen dulu aja kali. Mungkin nanti videonya kalian tonton sendiri aja, nanti saya kasih linknya ya. Ini tugas nanti tugasnya. Di absen dulu nih yang nggak hadir. Siapa ya? Adelio masuk nggak? Masuk Bu. Adelio masuk. Akbar? Enggak masuk. Akbar nggak masuk. Enak aja. Masuk. Oh masuk. Akbar ya pantesan tadi kan kayaknya Si ada Akbar. deh. Ardelia masuk nggak? Masuk Bu, masuk. Masuk. Ada Bu. Iya. Aulia? Dimas? Aulia Dimas? Wildanada Nanda. Nggak masuk ya? Aulia Dimas ya? Tadi sih masuk Bu, cuman nggak tahu kemana keluar lagi. Oh tadi ada. Tadi ada. Billy Wijaya? Nggak masuk Bu. Dwiki Alfiato? Masuk Bu. Masuk. Faisal Dava? Masuk Faisal Dava, masuk Bu. Fasa? Ada. Fatan? Fatan masuk nggak? Kan nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Feren Alfazri? Nggak ada. Nggak masuk. Masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk Bu. Nggak masuk. Agak jarang masuk ya si Ferannya. Haikal? Nggak masuk. Nggak masuk juga. Ah, jangan-jangan lagi pada ikut ini nih, aksi. Izin Bu, izin. Si Haikal izin. Oh ya, Haikal izin. izin. Kenapa dia? Paketannya habis katanya. Oh, oke, izin. Mau mulu. Iya. Kamu gua Igam masuk nggak? Igam ada Bu. Ada. Ada. Ada Karena- Igam ada. Kanaya masuk ya tadi ada. Ada. Miftahul Rizky. Ada. Kalau Rizky ada. Muhammad Farhan Raditya. Wah, Ada. Muhammad Hudori. Nggak. Ada. Muhammad. Ada. Muhammad Randa Urzais. Nggak ada. Perlu Urzais. Muhammad Sultan. Farel. Nggak ada, Bu, nggak ada. Dipanggilnya apa sih? Sultan ya? Farel. Oh iya, Farel. Lupa mulu Ibu, buset dah. Oh iya. Farel. Muhammad Zidan. Masuk. Ada tuh, ada. Naufal Rashid. Ada Bu. Bu. Naufan Haris. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Naufan Haris. Nicholas. Ada Bu, ada. Naufal Livano. Nggak ada Bu, nggak ada. Tadi sih ada Rafael Livano. Oh, tadi Keluar ada. Nantinya keluar lagi. Raihan. Ada Bu, Rayhan ada. ada Bu, Rayhan ada. Tasya. Ada. Sira. Ada. Oke deh. Ada. Nah, nanti ini udah nggak ada yang ditanya ini benar. Nggak ada Bu, nggak ada. Kamu udah. Ya, cukup ya. Ada tugas nih. Tugasnya apa Bu?
Masuk nggak share screen-nya? Kurang gede kayaknya. Masuk. Nah, tadi kan udah belajar tentang perencanaan produksi. Ini bukan ampuk, Mam. Ini terserah sih, bebas mau Itu di bikin. classroom ada nggak? Iya, nanti dia upload di Classroom kok. Oke. Jadi tugasnya itu, oh iya, kenapa kasih tugas? Karena kan minggu depan kalian libur. Ya makanya itu kalau libur nggak usah dikasih tugas. Ini tugasnya dikit kok, kan kita jarang ada tugas. Libur Kayak berapa hari, Bu? itu kan ada tanggal merah dari tanggal 28. Libur semangat ya lupa. Nah, tugasnya ini Harus tentang semangat lah di analisis aja biar tugas kok. yang nggak numpuk. Analisis proses produksi. Kan tadi udah dikasih tahu proses produksi itu tahapannya gimana. Nah, kalian cari sendiri, kayak misalnya mau bikin proses produksinya tuh apa. Misalnya makanannya tuh makanan apa. Kayak gitu. Jadi terserah sih mau makanan, minuman, atau baju. Atau kayak yang kemarin aja kalian kan bikin kemasan makanan kan? Kemasan kan? Nah, itu kemasan apa tuh? Dianalisis produksinya gimana? Tahapannya. Nah, jadi kita kayak nge-analisis produk itu, Bu. Iya, sebenarnya sih analisis produknya bebas. Cuman kalau nggak mau mikir, maksudnya bukan nggak mau mikir ya, nggak mau cari yang lain. Itu kan ada kalian kemarin bikin desain kemasan kan? Yang kemarin yang awal-awal itu tugas. Nah, itu bisa tuh kan ada yang baju, ada yang makanan. Bisa sih cari aja referensi di internet juga ada. Nanti lebih lanjutnya nanti mungkin di-infoin lagi sama Pak Kevin jadinya yang kayak gimana ya. Oke deh. Mungkin dikembaliin lagi ke Pak Kevin. Silakan Pak Kevin. Ya, enggak sih Bu Ayu. Ini recordingnya udah selesai, Bang? Oh iya, belum selesai. Oh ya, Pak Jafar udah ada nggak sih? Tadi Pak Jafar ada. Tadi. Oh, sekarang udah nggak ada. Ada tadi. Oh, Udah keluar. alhamdulillah. Oke, udah keluar. Di stop aja udah. Oke deh. Oke.